teman-teman akan mulai ibadah. Jubli mau membacakan peraturan ibadah online kita supaya teman-teman diberkati dan Tuhan Yesus disenangkan. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju rapi kayak Jubli. Peraturan beribadah nomor 2, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan memperkatakan Mazmur 91 ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa perkataan Mazmur 91 setiap hari ya, dan jangan lupa dihafalin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Agent Ing dan Agent Ang. Sebutkan password. Wah, selamat pagi Komandan. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tahun kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Sebentar Komandan, kok nama kita jadi Agent Ang dan Agent Ing? Iya, kamu Agent Ang dari nama Susan, Ing dari nama si Hombing. Kalian adalah Messenger of Third Pentecost. Baiklah. Iya Komandan, apakah tugas kita selanjutnya?
tugas kalian adalah memastikan ibadah hari ini sesuai dengan kesukaan Tuhan. Pastikan agen-agen melakukan pelayanannya sesuai dengan DNA kita. Apa DNA gereja kita? Restorasi Pondok Daud. Apa arti restorasi Pondok Daud? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang memiliki gaya hidup doa pujian penyembahan siang dan malam secara unity dan melakukan kehendak Tuhan zaman now. Misi kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau begitu, jangan lupa siapkan alat komunikasi, pastikan tidak kehabisan energi, dan bawa petunjuk atau map sebagai petunjuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Siap laksanakan tugas? Siap, Komandan. Kobarkan semangat kalian terlebih dahulu. Sampai api Pentakosta ketiga menyala dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Hai agen pemusik, apakah kalian siap menunaikan tugas? Intro. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. With it, group drop. No. Kita agen PPW harus siap melaksanakan tugas. Shalom adik-adik semua. Sekali lagi ya kakak hitung, kita sama-sama ya kakak-kakak. Oke kak. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kakak mau tanya sekarang, siapa yang bersukacita hari ini? Semuanya kan? Sekarang yang bersukacita kakak mau ajak bangkit berdiri, kita mau nari dan mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Pokokkan kita
Wah, adik-adik nih, kakak di sini lihat adik-adik di rumah tuh nyanyinya semangat banget. Nah, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri bagi yang belum. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi. Tepuk tangan adik-adik. Ayo semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
adik-adik yang sudah duduk, kakak undang lagi buat bangkit berdiri lagi. Sekarang kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau bawa korban persembahan yang paling harum buat Tuhan. Ayo adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita fokus sama Tuhan. Jangan lihat kiri kanan lagi. Kita fokus saja sama Tuhan. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Yuk adik-adik, mari kita ulang lagi lagu ini dari awal. Mari sama-sama kita katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, rinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Oh, mari sama Dia, kami mau sepertimu. Haleluya. Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik untuk sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Oh, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Oh, kami mau sepertimu Yesus. Oh, kami sembah Kau, kami mau sepertimu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment when I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take,
adik-adik ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami masih boleh menari Tuhan di hadapan-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kakak yang akan mengajar Tuhan. Biar apapun yang disampaikan olehnya Tuhan itu berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Link スタート。Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya pasti pada sehat-sehat kan? Semuanya pasti bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menuntun menyertai setiap kita. Nah hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang luar biasa banget. Kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah tapi sebelum kakak mulai cerita, kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti. Urapi setiap kami yang mendengarkan, juga kakak yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke adik-adik, jadi ceritanya Tuhan Yesus itu waktu itu ketemu sama murid-muridnya nih. Seperti biasa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu kalau waktunya udah mau tiba. Waktu buat apa ya? Ternyata Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan Yesus udah mau naik ke surga, kembali kepada Bapa. Nah, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengasihi semua muridnya. Bahkan sampai sekarang Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua, murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Nah mereka makan bersama, mereka pada sibuk sendiri. Wah mungkin ada yang siapin makanan, ada yang ngurusin ini itu. Tapi adik-adik ternyata ada yang lupa. Apa ya yang lupa? Ternyata seharusnya nih ada orang yang membasuh kaki. Kenapa kakinya perlu dibasuh ya? Jadi adik-adik, kalau sekarang nih misalnya adik-adik pergi keluar, adik-adik jalan-jalan gitu. Kalau sekarang kan adik-adik enak nih, tinggal naik mobil, tinggal duduk, terus atau enggak ada yang naik motor, ada yang naik bajai, naik apapun lah. Ataupun jalan kaki juga. Tapi adik-adik pakai sendalnya bagus, sepatunya bagus. Kalau nggak bagus pun juga jalanannya juga nggak berdebu. Jadi kakinya nggak kotor-kotor banget. Tapi zaman Tuhan Yesus dulu di sana itu jalanannya berdebu banget adik-adik. Jadi kakinya itu pasti akan kotor. Jadi kaki orang-orang di sana pasti akan kotor. Nah makanya biasanya di setiap rumah itu ada orang yang bertugas untuk membasuh kaki. Tapi biasanya tuh yang membasuh kaki itu pelayannya, pembantunya, hamba, budak. Pokoknya orang-orang yang bekerja di rumah itu. Atau enggak paling parah kalau enggak punya pembantu, orang yang punya rumah itu sendiri yang akan membasuh kaki. Nah waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat di sana tidak ada yang membasuh kakinya sama sekali. Nah, tiba-tiba adik-adik Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bangkit,
Tuhan Yesus copot jubahnya. Setelah Tuhan Yesus copot jubahnya, terus Tuhan Yesus ambil kain, diikatkan di pinggangnya. Terus apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Ternyata Tuhan Yesus ngambil baskomnya itu, basi yang berisi air. Tuhan Yesus ambil baskomnya, Tuhan Yesus tuang air, Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Wah, adik-adik, ternyata murid-muridnya pada kaget juga. Ini kenapa guru saya yang membasuh kaki? Kenapa bukan siapa gitu deh yang membasuh kaki? Kenapa guru saya yang membasuh kaki? Mungkin mereka bingung adik-adik. Nah, tapi akhirnya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, sampai akhirnya adik-adik tiba gilirannya Simon Petrus. Mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kaki saya?" Tuhan Yesus langsung bilang, "Adik-adik, kamu mungkin saat ini tidak mengerti apa yang aku lakukan, tapi nanti kamu akan mengerti apa yang aku lakukan ini." Simon Petrus langsung bilang, Jangan, Tuhan jangan membasuh kaki saya. Kalau Tuhan mau membasuh kaki saya, jangan cuma kaki aja, mendingan tangan sama kepala saya juga Tuhan basuh. Wah, Tuhan Yesus bilang adik-adik, nah kalau misalkan kamu sudah mandi, kamu tidak perlu lagi dibasuh semuanya karena kamu sudah bersih. Wah, akhirnya adik-adik Simon Petrus tetap taat sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus membasuh kakinya Simon Petrus. Jadi setelah Tuhan Yesus selesai membasuh semua kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali mengambil jubahnya. Tuhan Yesus duduk lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mulai berkata kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tahu kenapa aku melakukan seperti itu? Kamu bilang kalau aku adalah Tuhan dan gurumu. Itu memang benar karena aku memang adalah guru dan Tuhanmu. Jadi karena aku telah membasuh kakimu, maka kalian juga harus saling membasuh kakimu. Nah, oleh karena itu kalian harus mencontoh teladanku. Itu yang harus kalian lakukan. Aku sudah memberi contoh kepada kalian, kalian harus melakukan hal yang sama." Jadi adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-muridnya untuk mencontoh Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini apa aja sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi pelayan. Saat itu adik-adik, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan guru juga pada saat itu, dia mau merendahkan dirinya dan menjadi pelayan. Dia mengambil bagian yang orang-orang saat itu tidak mau lakukan. Apa? Yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Nah, setelah itu pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan hari ini adalah Tuhan Yesus mau kita belajar rendah hati dan menghargai orang lain. Rendah hati itu seperti apa sih? Rendah hati itu berarti tidak sombong. Kita tidak boleh sombong atas apapun yang kita punyai. Mungkin Tuhan memberikan kita kelebihan, tapi kita gak boleh sombong akan hal itu. Kita juga tidak boleh menganggap rendah orang lain yang mungkin lebih kurang dari kita. Mungkin ada yang lebih kurang pintar, mungkin ada yang lebih kurang kaya dari kita. Kita tidak boleh menganggap rendah mereka, kita harus menghargai mereka. Termasuk nih adik-adik, kalau di rumah adik-adik ada mbak yang bantuin adik-adik di rumah, adik-adik juga harus menghargai mereka loh. Karena Tuhan Yesus juga mau kita menghargai orang lain, termasuk mbak yang ada di rumah. Adik-adik gak boleh nih di rumah mbak udah bantuin, udah masakin, udah melakukan semuanya itu buat adik-adik, terus adik-adik malah marah-marah. Mbak, Tuhan Yesus gak mau seperti itu. Tuhan Yesus mau kita belajar jadi orang yang rendah hati, tidak sombong atas apapun yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan dan kita juga harus menghargai orang lain. Nah, pelajaran yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita belajar untuk melayani sesama. Melayani sesama gimana ya Kak? Nah, yang paling gampangnya nih, kita mau belajar untuk menolong sesama kita. Menolong siapapun orang-orang yang membutuhkan. Tapi dengan catatan tidak boleh
mengharapkan balasan. Misalnya nih, yang paling gampang di rumah, ada kakak atau adik minta tolong. Adik-adik harus mau menolongnya dengan senang hati. Jangan menolongnya sambil gimana ya? Sambil marah-marah. Atau adik-adik kalau menolong disuruh mama papa, adik-adik juga harus senang dengan senang hati menolongnya. Atau kalau ada temannya, tapi kalau sekarang agak susah kali ya. Soalnya kan belajarnya di rumah semua, tapi bisa aja kalau ada temennya yang butuh pertolongan. Misalnya ada pelajaran yang gak jelas, mau telepon, mau tanya-tanya. Adik-adik harus senang untuk menolong mereka. Nah, Tuhan Yesus mau kita belajar untuk melayani sesama. Jadi adik-adik, hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan mau menjadi pelayan. Itu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia mau merendahkan dirinya dan memberikan contoh untuk menjadi pelayan. Yang kedua, kita mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan menghargai orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita belajar untuk melayani sesama kita. Oh iya, satu lagi adik-adik. Adik-adik ingat tidak? Gembala sidang kita, Opa Niko, sudah sering kali mengingatkan kita untuk menjadi agen Pentakosta ketiga untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari pelajaran hari ini itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan itu, untuk menjadi agen Pentakosta ketiga. Mulai dari kita mau belajar saling melayani, kita belajar rendah hati, kita belajar menghargai orang lain, kita belajar melayani teman-teman kita, sesama kita. Dan pada saat mereka melihat kita mau melayani orang lain, kita bersikap rendah hati, mereka bisa kenal Tuhan Yesus juga. Adik-adik mau kan teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik mengenal Tuhan Yesus? Oke adik-adik, kalau gitu siapa di sini yang udah mengerti? Nah, kalau gitu sekarang kakak mau ajak kita semua sama-sama berdoa. Yuk mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah boleh belajar dari Engkau untuk merendahkan hati kami, supaya kami tidak sombong dengan apa yang kami miliki, karena apapun yang kami miliki adalah dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar Engkau boleh memakai kami sebagai agen Pentakosta ketiga. Tolong kami agar kami boleh selalu rendah hati, kami boleh selalu menghargai sesama kami, dan tolong juga agar kami boleh selalu melayani sesama kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang yang terakhir kita mau ayat hafalan. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik ayat hafalannya. Oke. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Apa bunyinya? Layanilah seorang akan yang lain. Gampang kan? Boleh sekali lagi. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Oke, kakak percaya semuanya pinter-pinter pasti bisa hafal semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan, semuanya sudah bersuka cita. Kalau begitu sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman. Saatnya kita untuk memberi. Buat teman-teman yang ingin memberi, boleh kasih tahu mami papi untuk kirim lewat link di bawah ini. Selamat memberi teman-teman. Yesus memberkati. Wah, Agent, lihat ya agent-agent itu tadi ibadahnya hebat-hebat, luar biasa. Misi hari ini kita berhasil. Tapi kita punya misi yang harus kita lakukan sama-sama, yaitu misi kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Yuk kita menyelesaikan misi kita sama-sama, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Wah, ibadah yang luar biasa adik-adik ya. Setiap minggu Tuhan selalu melawat kita, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah online kita ya. Katakan amin. Yes. Yuk kita akan berpisah adik-adik. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Adik-adik katakan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Adik-adik semua angkat tangan tinggi-tinggi dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.